Previously on the Strain. You! She-Wolf, Thomas. That's from. Fet, they're fighting. Turn it on now. Bear, give me a sec. Come on, come on. Chop my head off again. Zach? I hate you! Oh shit! Get the cover! Quinlan! Beli dulu gengs, biar dapat beras. Nanti kita barter sama darah di PMI. Kasihan orang-orang kalau gue kenyotin terus, nanti habis. Tidak terasa dunia perkenyotan udah masuk Prat 12. Yang belum nonton Prat sebelumnya, gaskeun ke kanal Anteng Bersama. Kenyot baby! Welcome to the Freedom Center, Philadelphia. Please stay in line and have your ID badges ready. 9 bulan telah berlalu, udah kayak bunting aja, tapi dah emang ceritanya udah 9 bulan pasca ledakan nuklir yang menghancurkan sebagian besar wilayah New York. Bukan hanya daratan, langit New York pun juga hancur imbasnya sinar matahari tersaring oleh awan hitam yang sangat pekat. Jelas hal itu membuat para vampir tidak lekang oleh waktu bebas bergerak tanpa ada yang harus ditakuti. Kerajaan dinasti pun dibangun si Palmer yang kini dihuni oleh si The Master berhasil menguasai New York, memperbudak manusia dengan dalih kemitraan di bawah instansi Freedom Center yang dipimpin oleh si Sanjay Desai. Ternyata dia masih hidup. Jadi Freedom Center menjadikan vampir dan manusia hidup berdampingan, menawarkan kerjasama dengan cara mendonorkan darah, terlebih cewek yang memiliki darah B+, katanya itu terspesial. Semua pendonor siap dilayani tanpa pungutan biaya sepeser pun dan akan mendapatkan fasilitas kesehatan Freedom Center. Namun tidak sedikit yang menolak, mereka lebih cenderung ketakut. Seperti halnya kasus si Ep yang kini memilih pensiun dari dunia perkenyotan, tinggal di Philadelphia, hidup sebatang kara, bertahan dengan cara kerja serabutan, mendapat panggilan medis melalui rekannya untuk mengobati seseorang yang sedang sakit. Dah gede ya si Jurik Jets, lihat betapa berharganya dia bagi si The Master. Sampai si Jets rutin mendapatkan cairan putih supaya dia bisa tumbuh besar dengan sehat walafiat. Si Jets katanya mau dites, lantas dia pun dikasih sepucuk bedil.
Si Vasily bersama rekan barunya bernama Charlotte dengan pedenya mendatangi gangster bermaksud mau barter, di mana si Vasily ini sedang mencari nuklir untuk menghancurkan para vampir, alih-alih membantu karena sejatinya musuh mereka ini sama, yang ada malah menggoda si Charlotte dan akan membunuh si Vasily. Ya, faktanya backingan mereka lebih dari sekedar senjata. Rombongan orang-orang si Vasily pun datang untuk menjarah semua senjata para gangster. Namun sayangnya mereka tidak memiliki nuklir. Membunuh yang menjadi ujian bagi si Jade karena si The Master melihat ada potensi gelap pada dirinya. Lantas si The Master pun nyamar menjadi si Kelly untuk menguatkan si Jade yang merasa bersalah dan menyesal karena telah membunuh. Kembali ke si Abe saat dalam perjalanan, dia melihat truk tangki tapi bukan air atau bensin, melainkan darah yang mereka angkut. Cuma balik lagi si Abe-nya juga sudah pensiun, jadi sabodo amat si Abe pun tiba di rumah orang yang mau dia obati. Setelah diperiksa segala macam dan mendapatkan bayaran, dia pun segera kembali. Namun baru juga sampai tiba-tiba segerombol vampir datang menyergap mereka. Para vampir ini memang sudah dilarang ngenyot manusia ya gengs. Nggak ada nyot-nyot lagi. Lebih memilih membawa yang mereka anggap pemberontak untuk dijadikan tahanan. Tapi eta tiba-tiba si bom-bom ujug-ujug ngabeledug, ajaibnya hanya si Abe sendiri yang selamat. Usut punya usut, ternyata itu sengaja oleh orang ini yang niatnya memang mau membunuh para vampir. Apesnya dia malah terkena serpihan kaca. Dan ketika diobati, seorang wanita dari belakang menodongkan pistol yang ternyata dia adalah saudaranya, sebut saja Ce Enoh. Tapi setelah mengetahui si Abe sedang mencoba menolongnya, Ce Enoh pun segera membawanya ke tempat aman. Kalau si Vasily setelah bangun si Charlotte sudah tidak ada saat mencarinya keluar, tapi yang si Vasily temukan, Professor? wah, apa cenah yang sebenarnya telah terjadi dengan si Abraham? Kateuing atunya. Yang jelas di keesokannya saat mereka berdua sedang panen jagung entah kebun milik siapa, tiba-tiba saja si Charlotte menghilang. Charlotte! Culik-menculik, jarah-menjarah ini sudah hal lumrah. Kita alihkan dulu ke si Thomas yang melapor kalau si Yates tidak bisa menjalankan misi kita, tidak ada bakat membunuh pada dirinya. Tapi si The Master minta si Thomas supaya terus melatihnya, dan ternyata si Yates disiapkan si The Master untuk dijadikan wadah berikutnya. Jelas si Thomas merasa seperti dianaktirikan lagi, katanya anak itu tidak pantas. Si The Master pun memberi pilihan pada si Thomas, kalau kau bisa mendapatkan si Abe, maka kita tidak lagi memerlukan anak itu. Dan ternyata si The Master pun sama, dia juga sedang memburu nuklir. Jadi ini mah ceritanya perang nuklir. Cuma selagi si Thomas belum bisa membawa si Abe ke hadapannya, akan tetap memanfaatkan si Yates, kasih dia hadiah berupa cewek yang seumuran atas pembunuhan pertamanya. You're all women. Mereka ditawan oleh sekelompok wanita yang ternyata si Vasily tidak sendiri, melainkan ada tawanan lain. Dia bernama Daniel Roman, merupakan seorang perwira militer yang ditempatkan di silo rudal. Mendengar hal itu, si Vasily berjanji akan melepaskannya asalkan si Roman mau mengantarnya ke silo rudal. Lantas mereka pun terpikirkan sebuah rencana. Help! Someone help! But now before my friend comes through that door.
Beruntung si Quinlan berhasil melacak dan datang tepat waktu, lantas dia pun diperkenalkan dengan rekan barunya yang bisa menuntun kita ke tempat yang sedang kita cari. Let's go get our nuke. Sesuai arahan si The Master, satu cewek pun datang di mana dia ini akan dijadikan ART khusus buat si Jetch. Sementara si Abe yang sudah selesai mengobati, dia pun minta imbalan berupa makanan dan perlengkapan seperti senjata. Maka si Abe akan tinggal di sini selama 24 jam lagi sampai saudaranya tidak lagi memerlukan perawatan. Keesokannya diperlihatkan seorang karyawan Freedom Center bernama Raul. Kita pun diperlihatkan bagaimana cara Freedom Center mengumpulkan darah. Kita singkat waktu saja, jam kerja si Raul pun sudah selesai. Tapi saat akan kembali ke kontrakannya, tiba-tiba ada yang nubruk. Ternyata Mang Agus adalah saudara si Raul. Dia datang untuk minta tolong supaya membawa Mang Agus dan beberapa rekannya masuk ke gedung tempat kamu bekerja. Wah, si Pelders selama tidak terlihat ternyata dia berada di Freedom Center. Kita flashback ke proses bagaimana dia tertangkap. Kala itu si Pelders yang ngantar si Abraham bertemu dengan Mang Agus yang kini menjadi tukang pasar gelap. Terlihat ada si Alonso juga, katanya dia baru bergabung. Mereka bermaksud barter dengan obat jantung si Abraham. Namun pada saat kembali, tempat tinggal mereka sudah dijarah vampir sampai terbakar. Mana di sana ada Ocidolumin, si profesor yang sedang kambuh sakitnya pun mohon pada si Pelders supaya mengambilnya. Lantas si Pelders pun nyuruh si Abraham supaya menunggunya di tempat biasa. Berhasil mendapatkan delumen, tapi si Pelders dikejar oleh satu vampir. Dia pun menyembunyikan delumen. Sesaat setelah itu si Pelders tertangkap, yang ternyata si Abraham sudah tertangkap duluan. Mereka dibawa ke fasilitas Freedom Center lalu disortir berdasarkan jenis kelamin. Cara unik para vampir untuk mengetahui golongan darah, di mana cewek yang memiliki darah B+, maka si bocil vampir kematian akan ngagibrik joget-joget ria. Ditempatkan secara khusus dan disinilah mereka dikumpulkan akan digunakan untuk berkembang biak. Mang Agus membawa rekannya mau masuk ke gedung tempat si Raul kerja Tea, namun ada CCTV yang harus diberesin dulu. Jurus yang diajarkan si Falun berguna juga. Mereka pun bisa masuk dengan damai. Jadi mereka mengincar persediaan makanan di sana. Emang agak heran bagaimana cara mereka menanam tanpa sinar matahari. Tapi sabado teuing, yang penting kita mukbang. Tapi malah ketahuan sama Hangsip. Sempat nego karena si Raul kenal, tapi si Alonso malah mencoba membunuhnya. Udah gitu meleset pula, jadinya dia bisa kabur dan melapor. Mereka pun segera pergi dari sana. Keesokannya, si Abe yang sudah habis masanya minta makanan dan persediaan bermaksud mau pergi, tapi tiba-tiba rekan Ceenoh datang melapor kalau timnya telah diserang vampire. Anehnya mereka ngenyot salah satu dari kami. Si Abe pun menjelaskan kalau perkenyotan kali ini akan dilakukan ketika punya tujuan, yaitu mengakses semua memorinya. Mungkin kalian sudah dianggap meresahkan, dan kini jika kalian tidak segera pergi, maka mereka bisa menemukan kalian. Jadinya si Abe tidak jadi pergi sendiri, melainkan ngajak mereka semua pergi ke tempat persembunyiannya, bawa semua peralatan yang kalian miliki, terutama tabung gas, katanya itu sangat dibutuhkan. Ternyata si Abe hanya memberi mereka tempat. Sempat diajak bergabung untuk membasmi para vampir, tapi si Abe tidak tertarik sampai berdebat karena si Abe merasa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Mau sampai kapan kalian ngebomin segelintir vampir sementara jumlah mereka ratusan ribu? Saking emosinya si Abe sampai keceplosan, kecuali kalian bisa naruh racun atau apalah itu pada tangki darah yang sempat si Abe lihat, baru itu work. Karena kalian bisa membunuh ribuan
vampir dan mereka pasti tidak akan tahu penyebabnya. Setelah dipikir-pikir ternyata itu ada benarnya juga. Let's do that. Si E pun gak jadi pergi, malah kini dia balik ke jalur perkenyotan dengan cara meracik sebuah racun. Si Pasili yang sudah sampai di silo, apesnya orang-orang si Roman semua sudah terpungkeng. Silo juga sudah terbuka, padahal tidak sembarang orang bisa membukanya. Untung roket masih ada, tapi ketika si Quinlan hendak mengeceknya, Some good news. Kilo, ternyata silo dijaga oleh seseorang. Anehnya, meskipun si perwira Roman sudah memberi informasi dan memerintahkan si penembak jitu supaya naik, namun tak ada respon. Lantas si Pasili pun menanyakan jalan lain. Si Roman pun menunjukkan jalan termudah, yaitu melalui terowongan. Tapi rekan si Pasili tidak akan ikut dan memilih untuk mengambil bahan bakar. Jadinya si Pasili sendiri yang akan pergi karena si Roman harus ngejagain si Charlotte. Setelah sampai, si Pasili mencoba berdialog, bertanya apa yang menjadi motif kau nembakin kami, disuruh berhenti sebelum dia membunuhmu. Put the gun down. I'll let you live. No deal, asshole. Beralih dulu ke si Jet sambil nunggu si Quinlan pulih. ART bernama Abby tidak nyaman bekerja karena si bocil vampir kematian terlalu agresif. Lantas dia pun pergi, tapi diam-diam si Jet mengikutinya. Sempat diganggu juga sama vampir, tapi itu bukan masalah. Si Jet memberinya apel dan ngajak si Abby pergi. Katanya dia punya satu tempat sangat tenang tanpa vampir. Neng Abby pasti menyukainya. Singkat cerita, malamnya si Eb sudah siap untuk melakukan sabotase darah. Yang lain sebagai pengalihan dengan berpura-pura tabrakan. Alhasil sopir tangki semua turun dan fokus pada mereka yang sedang bertengkar. Di saat itulah si Eb dan Ce Eno mulai memasukkan racun ke tangki darah. So do we. The bumpers are stacked. Let's get the hell. I'm an American. Jadi alasan dia ternyata sudah tidak percaya lagi manusia karena sebelumnya para vampir datang bersama manusia seperti kalian. Jesus! You should have put the gun down when I told him to. Kembali ke si juri Jet, biasalah caper. Di saat semua orang belangsak susah mendapatkan makanan, si Jet menawarkan si Abby kapanpun dalam situasi apapun si Abby boleh datang kemari untuk makan atau sekedar niis. Tempat ini sangat terbuka, jelas caper si Jet berhasil. Namun kita singkat waktu saja, si Jet yang harus kontrol cairan putih mendatangi singgah sana si The Master. Jadi ini tujuan si The Master mendatangkan si Abby. Dia tidak memberi pilihan pada si Jet selain si Jet harus mendukungnya dalam rencana apapun yang sedang si The Master rancang, atau si Jet boleh pergi menjadi manusia seperti mereka di luaran sana dengan penuh keterbatasan dan tidak lagi bisa membuat si Abby kasemsem padamu. I want to help you. Very good, my son. Si Pasili yang sudah mendapatkan roket, tapi ketika dicek oleh perwira Roman, komponen peledak utama sudah tidak ada. Si Roman mengatakan jika kita mendapatkan pit, maka ini akan menjadi senjata nuklir yang ideal.
We gotta find that convoy. No Strigoi have gone in or come out since the tanker left. Kembali ke si Ep yang belum juga melihat ada pergerakan, rumah di mana tempat darah tadi dikirim, penasaran apakah mungkin mereka sudah malalodar, lantas mereka pun masuk untuk mengeceknya. Jesus. The worms are dead. Lebih dari 2000 vampir modar serentak, tapi tidak berhenti di situ. Si Ed juga penasaran apa yang sedang mereka kerjakan di sini, menemukan sebuah data tentang beberapa kargo yang dikirim melalui jalur kereta api, tapi belum diketahui apa muatan kargo tersebut. You wish to see me, my lord? Oh jelas, hal itu membuat si The Master murka. Sebenarnya si The Master tidak tahu siapa yang telah mengkontaminasi darah, tapi dia yakin mereka pasti salah satu dari Abraham CS. Akhirnya kita bisa menemukan lokasi mereka juga. These vile terrorists will be hunted down and destroyed. Di sisi lain, si Sanjay sedang dinner bersama istrinya, namun tiba-tiba si Thomas datang, katanya dia tadi sempat ke kantor, tapi stafmu mengatakan kau sedang makan malam, makanya langsung nyusul ke sini karena ada hal penting. Si Thomas mulai mempertanyakan kinerja si Sanjay karena akhir-akhir ini sangat minim sekali produksi anak bergolongan darah B+. Mendesaknya supaya mempercepat proses kelahiran yang normalnya 9 bulan harus bisa kurang dari 6 bulan alias setahun 2 anak dari satu ibu. I understand. Si Pelders bersama satu temannya sesama korban ternak sedang mencari cara supaya bisa mendapatkan kunci khusus yang bisa membuka setiap pintu di Freedom Center. Namun si Pelders mendapat panggilan dari si Sanjay. Si Pelders yang mengaku bernama Miranda diingatkan tidak ada senioritas di fasilitas ternak ini. Kau tahu setiap cewewew yang tidak kunjung mengandung dalam kurun waktu 2 minggu, mereka akan dibawa dan tidak pernah kembali. Lalu kenapa kami mempertahankanmu padahal kau juga sudah lama tidak kunjung mengandung? Itu karena Bu Bidan yang kagum dan percaya kalau kamu adalah orang yang bisa diandalkan untuk membantu orang beradaptasi bahkan sampai mengandung. Tapi kali ini waktumu sudah habis dan jika dalam 2 minggu tak kunjung juga hamil, maka mereka akan membawamu kecuali si Pelders mau membantunya membuat semua cewewew di sini bisa melahirkan 2 anak dalam setahun. Kehelnya, jadi dalam waktu 6 bulan, si bayi harus sudah layak panen dikeluarkan dengan cara disesar. Tapi untuk apa cenah bayi-bayi itu, gengs? Ah, kateng atunya. Oh, shit. Give the guy a break, will ya? Berhasil lolos tapi hanya tinggal menyisakan mereka berdua saja. Si E pun mencari tempat persembunyian baru. Lain dengan Mang Agus, si Raul jadinya kehilangan pekerjaan. Tapi aman sih karena dia diajak Mang Agus bergabung. Namun tiba-tiba orang yang ditugaskan ngirim barang kembali dalam keadaan terluka parah. Entah siapa yang menyerangnya, yang jelas mereka mengklaim kalau wilayah itu sudah jadi milik mereka dan semua barangnya pun diambil.
Mang Agus pun langsung bergerak mencari orang-orang tersebut. Diduga mereka adalah orang baru, jadi Mang Agus bisa dengan mudah menemukannya. Si Raul disuruh kembali ke markas supaya memperkuat pertahanan. Mang Agusnya sendiri akan mengikuti kemana mereka pergi. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa kepolisian NYPD yang menjadi bagian dari mereka. Malamnya, si Ep melakukan pengintaian untuk mencari sarang lain, tidak sengaja menemukan sebuah brosur di jalanan tentang perekrutan yang katanya akan dijadikan petani sejahtera, di mana di sana terdapat nama New Horizon dan jadwal pemberangkatan kereta sama persis seperti yang mereka lihat waktu di sarang vampir. Jadi ternyata orang-orang yang mendaftarlah yang mereka angkut dalam kereta. Masalahnya tidak ada petunjuk di mana New Horizon dibangun kecuali pedesaan. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. One of them is a beat cop named Flores, the other is a bitch-ass lieutenant named Richie. How many total? 6. Kembali ke Mang Agus yang sedang mengatur strategi. Misi ini tidak mudah karena ada beberapa orang terlatih di sana, tapi jika berhasil, bukan hanya dendam bro kita yang terbalaskan, tapi kita juga bisa menjadi penguasa. Penyergapan dari depan belakang berhasil membunuh semua komplotan itu. Cuma kita alihkan dulu ke si Pelders. Mau tidak mau dia jadinya ngikutin keinginan si Sanjay. Membantu proses sesar, berperan sebagai penenang dan penguat. Sang bayi pun lahir dengan selamat. Namun ternyata sudah ada rencana yang telah disusun si Pelders menyandra si Sanjay yang pincang dan berhasil mendapatkan kartu akses. Tapi dia salah jalan malah ke tempat jagal yang kini sudah sepenuhnya beroperasi. Keesokannya, si Ep yang akan menuju pedesaan sayangnya mobil kehabisan bensin, jadinya harus berjalan nyeker. Tibalah di Pennsylvania, si Ep menemukan ponsel yang masih menyala. Isinya video vlog seorang anak, di mana dalam vlog itu si ayah nyuruh anaknya supaya berkemas karena akan pindah memulai hidup baru yang lebih baik sebagai petani sejahtera New Horizon. Lantas mereka pun masuk ke rumahnya untuk mencari tahu kira-kira di mana New Horizon itu. Beralih ke si Pasili yang menuju silo lain, lagi-lagi mereka keduluan dan melihat vampir aneh. Si Quinlan memberitahu mereka kalau itu vampir berjenis mongrel, vampir khusus yang ditaburi cacing The Master, sanggup bertahan sampai 2 bulan tanpa makan, tapi kuat dan agresif, menyerang langsung jelas bukan pilihan. Jadi mereka membuat strategi akan menyergapnya ketika mereka jalan dengan membagi 2 kelompok, tapi lagi-lagi mereka tidak mau ikut. Cuma setelah dijanjikan ada banyak perak yang diangkut para vampir, mereka pun seketika berubah pikiran. Tapi sebelum itu si Quinlan harus dipulihkan dulu secara total udunan darah supaya si Quinlan bisa bugar lagi.
Your blood. Thank you, Charlotte. Si Pelders masih hidup, ternyata si Thomas memiliki rencana lain. Sambil menghidangkan makanan istimewa, dia menanyakan si Abraham bermaksud mau menjadikan kemenangan ini lebih sempurna lagi. Namun si Pelders mengungkapkan kalau orangmu telah memisahkan kami pada saat kami tertangkap. Mungkin si Abraham sudah kering karena darahnya telah disedot. You will never have the satisfaction of lording your big win over him. Mr. Desai, check your record. Dengan penuh kepanikan, si Thomas pun nyuruh si Sanjay supaya melihat data orang yang tertangkap di hari yang sama pada saat si Pelder tertangkap. Ada 4 lansia, 1 meninggal yang 2-nya sudah kering, sedangkan 1-nya lagi dijadikan bahan subjek uji medis di gedung penelitian 7. I'll check for myself. Hold her until I verify it's a trachean. Then drain her. We're actually in the middle of an experiment on geriatric patients. Not interested in your experiments. Seketika senyum seringai mewarnai wajah si Thomas. Lantas dia pun nyuruh si dokter supaya segera membangunkannya. Nurse Cohen, 600 milligrams of dextroamphetamine, please. Saat membicarakan bintang yang telah lama tidak mereka lihat, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka yang ternyata seorang emak-emak sudah menodongkan pistol. Tapi dia seketika luluh ketika si Ep mengatakan kalau kami sedang bersembunyi. Si emak pun sedikit lega, lalu dia bercerita kalau dirinya telah kabur dari New Horizon. Di sana tidak seperti yang mereka janjikan, melainkan hanya dijadikan makanan. Dan si emak kabur dari sana dalam keadaan terinfeksi. Si Ep pun minta si emak supaya mengantarkannya ke sana, mumpung masih ada waktu sebelum si emak berubah menjadi vampire. Setelah sadar, dengan penuh kebanggaan, si Thomas berkata kalau ini adalah akhir yang sempurna. Membunuhmu dengan tanganku sendiri akan menyempurnakan kemenangan ini dan mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Cuma kita alihkan dulu ke si Pelders yang sudah dimasukkan ke dalam golongan rumah jagal, dibotakin sebelum disedot darahnya. Tapi si Pelders memberitahu kebenaran ini pada semua orang. Alhasil mereka melakukan pemberontakan dan menggunakan kesempatan itu untuk mencari si Abraham. Si Pelders yang tadi membawa alat setrum mencari alkohol untuk dijadikan senjata. Dia pun berhasil menemukan si Abraham, tapi si Thomas rupanya ngumpet karena dia sudah tahu. I'm sorry to say that your reunion will be short. Apakah si Pelders bisa membawa si Abraham keluar? That guy you just ran over? Berhasil, tapi ada sedikit ketegangan karena perak yang dijanjikan tidak ada. You're telling me we risked our lives taking this convoy? Dead or Go! Wait, guys! Si Ep yang sedang dalam perjalanan akhirnya sudah dekat ke New Horizon, menemukan koper berserakan diduga milik para pendaftar, tapi si emak sudah kehabisan waktu, dia pun berubah menjadi vampir. Tapi saat akan dibunuh, si The Master sudah mengendalikan tubuhnya, mengolok-olok si Ep yang terus mengalami kegagalan, sekaligus menyambut si Ep yang telah kembali ke jalur perkenyotan setelah 9 bulan tidak terlihat. Si The Master juga memberitahu kalau si Jet setumbuh dengan sehat dan dia memiliki potensi gelap dalam dirinya.
How much further to Cheyenne? Malamnya, rekan si Pasili yang gaje didatangi si Thomas. Dia minta diantarkan ke tempat si Pasili. Congratulations. Si Jets nganter si Abby pulang ke rusunnya, sekaligus katanya dia pengen tahu di mana si Abby tinggal. Setelah itu si Jets kembali kontrol cairan putih. Di mana si The Master melihat ada sesuatu yang beda darinya. Ternyata si Jets sedang jatuh cinta dan orang itu adalah si Abby. Lantas si The Master pun mendorong si Jets supaya segera menyatakan cintanya. Dia pun langsung dandan, namun setelah sampai di rusun si Abby ternyata dia sudah punya pacar. Sementara mereka yang sudah mendapatkan nuklir berencana akan kembali ke New York. Untung ada Sersan Roman yang tahu di mana kita bisa mendapatkan pesawat. Cuma si Quinlan minta si Charlotte supaya meninggalkannya sebentar karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Si Quinlan keberatan jika si Charlotte ikut ke New York. Selain akan membahayakannya, ada hal lain yang lebih ditakutkan, yaitu takut si The Master memanfaatkan si Charlotte untuk melemahkanmu. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata ada benarnya juga. Lantas si Pasili pun membicarakannya pada si Charlotte, dan faktanya dia memang tidak berencana untuk ikut karena si Pasili pernah berkata misi kembali ke New York adalah misi bunuh diri. Si Ben menceritakan rencana si Pasili yang akan terbang ke New York, tapi tidak benar-benar membantu si Thomas. Setelah apa yang dia perbuat pada rekannya, diam-diam menyalakan saluran radio supaya si Pasili bisa mendengarnya, dan jelas mereka tahu itu suara si Thomas sedang bersama si Ben. High cost. Mereka yang sudah sampai sempat diserang penembak jitu, tapi setelah si Roman memberitahu dirinya dan maksud tujuannya, gerbang pun terbuka. Meski dia sedikit kaget karena ada satu vampir tapi masih terkendali. Proses barter juga lancar karena pesawat saat ini tidak laku. Artinya sudah tiba waktu untuk berpisah dengan si Charlotte Cocot. Si Charlotte ternyata masih belum pergi. Cuma apakah si Charlotte akan aman di sana? Si Abby kembali bekerja, namun ada sesuatu yang berbeda dari si Jets. Dia pun menyinggung masalah makanan yang malah dibagiin ke orang-orang, termasuk pacar si Abby yang harusnya adalah aku. Tapi sedikit pun si Abby tidak memiliki perasaan itu karena menganggap si Jets masih bocil. Si Abby pun memutuskan resign sampai tidak sengaja mendorong si Jets. Alhasil bocil vampir kematian bertindak dan si Jets kali ini membiarkannya. Si The Master pun kembali datang dalam perwujudan si Kelly, membenarkan tindakan si Jets kalau manusia itu sangat rumit, berbohong, licik, suka korupsi, serakah, dan itu pantas didapatkan oleh mereka. Salah satunya adalah si Abby yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar The Master.
jadinya mereka malah seperti disediain mobil lengkap dengan senjatanya. Di markas, si The Master sedang ketar-ketir nyalahin si Thomas karena gagal mendapatkan Abraham CS, malah mereka akan balik menyerang. Si Thomas pun kena mental memohon pada si The Master supaya membebaskannya alias mengambil kehidupannya. Sontak si The Master semakin panas. Malu-maluin kamu teh, segini doang, Seorang kolonel Nazi dikalahkan oleh tukang pegadaian? Anjing, harga diri, ceng. Meskipun sudah gak punya titit, tapi jiwa kita harus tetap laki. Seketika si Thomas pun kembali bangkit. Dia siap menghentikan Abraham CS. You have my word. Mereka berhasil keluar, si Abraham juga sudah siap dalam mode tempur, tapi harus ngecek dulu dulumen. Namun si Abraham masih lalungse. Jadinya si Pelders yang akan ngambil setelah itu, mereka harus mencari tempat persembunyian baru. Si Ep kini memutuskan mencari si Abraham untuk kembali bergabung karena selalu penuh dengan rencana. Meski tidak tahu berhasil apa enggak, si Abrahamnya sendiri sudah memiliki persembunyian baru. Dia langsung mengkaji dolumen dengan setengah putus asa. Si Abraham menempelkan kertas dolumen, katanya menemukan sesuatu yang baru, yaitu simbol kuno yang pernah dia lihat dalam mimpinya, berhubungan dengan siklus penciptaan, kehancuran, kelahiran, kematian, dan keabadian. Tapi si Abraham malah stres sendiri. Si Thomas melihat laporan si Sanjay tentang keberhasilannya melahirkan anak dalam 6 bulan. 2 sudah berhasil dan 2 lagi akan nyusul. Tapi si Thomas punya rencana lain, memperlihatkan foto Abraham CS, sebarkan, suruh semua orang yang kita miliki untuk mencarinya. Saat membaringkan si Abraham, tiba-tiba ada yang datang, entah kebetulan macam apa. Karena itu adalah si Ep. Lantas si Ep pun langsung memeriksa si Abraham sambil bercerita tentang mereka yang tertangkap selama 3 bulan dan penyebab si Abraham bisa jadi begini. Setelah mengetahuinya, si Ep membutuhkan pengencer darah. Si Pelders tahu di mana bisa mendapatkan itu, tapi tidak mau meninggalkan si Abraham sendirian. I'll stay. Gus. Pasti Mang Agus yang si Pelder setuju. Toh serba pasar gelap, semua barang ada di Mang Agus. Si E pun mendapatkan semua obat-obatan yang ia butuhkan. Sempat terkendala masalah barter karena si Pelder sudah gak punya apa-apa lagi pasca dirinya ditahan. Tapi untungnya Mang Agus berbaik hati. Cuma hal itu tidak disetujui si Alonso. I said it's on the house. For all I know, they're not coming back. Over 9 months? I think we might have to get you two off the street. Si Pasili yang sudah sampai Brooklyn meskipun menggunakan baju kemitraan, tapi foto mereka sudah sampai ke pos alhasil. Si Abraham langsung siuman tapi masih agak puyeng cenah. Mereka semua mengharapkan si Abraham segera pulih karena Mang Agus juga siap bergabung. Jadinya disuruh rebahan sambil bercerita sedikit tentang perjalanan si Ep, terutama fasilitas New Horizon. Si Ep menyimpulkan kalau itu adalah dalih si The Master untuk mengosongkan kota dengan cara mengirim orang-orang ke sana. Si Abraham sebenarnya sudah punya jawaban atas semua ini, tapi dia tidak yakin dengan kondisinya. Lantas si E pun memberinya obat pengencer darah berfungsi untuk mencegah serangan stroke, tapi tidak boleh lebih dari 1 setiap harinya karena jika lebih akan menyebabkan pendarahan internal. Begitulah caraku membunuh ribuan vampir, memberi dosis lebih obat ini dengan cara mencampurkannya ke dalam tangki darah. Tapi si Abraham ingin sesuatu yang lebih kuat sambil memberikan resep darah putih supaya si E meracikannya. It's a formula. I believe you. Nah, kan si Alonso malah berkhianat. Dia ingin sesuatu yang berharga atas informasi mengenai tempat persembunyian si Abraham, Pelders, dan si Ep. Dia pun dibawa ke hadapan si The Master. Sangat tolol sekali, beraninya bermain-main di kandang singa, ngancam akan meledakkan bom sebelum dia dengan permintaannya yang menginginkan pulau dia kembali. Tanpa ada vampir di sana, jelas permintaannya pun ditolak. Bom juga bisa diredam oleh si The Master.
Udah, jadinya semua dapat diketahui si The Master. Kita kembalikan ke si Ep yang emang baru ketemu lagi pasca meledaknya nuklir, mengungkapkan alasan kenapa dia tidak mencari kalian, memilih pensiun dari dunia perkenyotan, hidup sebatang kara, kerja serabutan. Itu semua karena rasa bersalahnya yang membuat si Ep putus asa. Kala itu, sesaat setelah kalian pergi, Kelly datang bersama si Jetch. Aku membunuhnya di depan mata anakku, lalu dia marah dan meledakkan nuklir. The Master took my wife because he wanted me to live with that guilt. This is what the Master does to those who defy him. You must not allow this to weaken your resolve. Mereka yang akan masuk ke Manhattan jadinya harus berpikir ulang karena semua akses dihancurkan, bahkan terowongan juga mereka ledakan. Si Sanjay pun mendapat sanjungan dari si The Master. Cuma ada masalah sepele tapi sangat berimpak. Si Alonso sepertinya kurang nyaman dengan gigi peraknya. Lah kocak emang si Alonso ini. Thank you. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Wherever you go, I go. I have a bad feeling. We should get back soon. You're only saying that because he forgave you. Yes, by all means. Beruntung Mang Agus datang tepat waktu. Dia pun membaringkan si Abraham supaya menunggunya selagi Mang Agus akan mencari si Thomas. Let's go. Aduh, geng, si Abrahamnya kekenyot. Memang dia sudah mempredik, makanya minum obat pengencer darah dalam dosis berlebih. Sebelum memenggal si Thomas, si Abraham memaksa si The Master supaya muncul untuk menyaksikan ini. Dia berkata, kalau kau adalah hama, meskipun bukan aku, tapi kami telah menjadi satu, bersiaplah. Kami akan menarikmu keluar, membakar dan mengirimmu ke neraka. My name is Abraham Satrakian. Saat kembali, ada banyak pertanyaan di benak mereka karena si Luknut Thomas tiba-tiba sudah buntung. Mang Agus pun datang menceritakan apa yang telah terjadi, juga memberitahu kalau Cek Enoh tidak selamat. Namun pada saat menanyakan bagaimana dengan keadaan si Abraham, Mang Agus tidak bisa berkata-kata selain nyuruh mereka berdua supaya langsung menemuinya. Professor? Si Abraham sedang merangkum penemuan barunya tentang The Lumen, sempat memperingati si Ep supaya diam karena keahlianmu sebagai dokter tidak akan bisa menghentikan infeksi ini. Si Roman berdalih sebagai kemitraan yang baru kembali dari tugas, namun tiba-tiba lampu padam. Di saat itulah si Quinlan beraksi.
Setelah rata, giliran si Vasily yang akan membawa nuklir ke tempat rahasia. Ceritanya nuklir sudah diamankan, dijaga oleh si Roman. Mereka pun segera bergegas ke tempat persembunyian yang kini ditempati si Abraham. Karena sebelum berangkat, mereka memang sudah janjian di sana. Jadi ternyata tugas pemburuan nuklir ini memang atas perintah si Abraham. Asumsi dia 3 member The Unseen saja bisa dimusnahkan dengan nuklir. Hal itu juga pasti berlaku terhadap si The Master. Namun ketika sampai semua orang dalam keadaan bersedih. Hey, Professor. Sorry it took so long, but we finally got you. Professor, relax. Take a seat. Waktu yang si Abraham miliki tidak cukup untuk merangkum semua delumen, jadi dia minta supaya kalian semua mendengarkanku baik-baik. Selama ini si Abraham keliru, tapi setelah membaca ulang delumen, dia pun akhirnya mengerti cara untuk mengalahkan sang master adalah memisahkannya dari para kolaborator manusia. Delumen mengatakan kalau kekuatan vampir itu tidak berada dalam dirinya, melainkan pada anggota tubuh setiap orang yang secara sukarela menawarkan dan memberikan hartanya. Ketika mereka terpisah, dengan sendirinya si The Master akan melemah dan di saat itulah kita bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi untuk melakukan finishing dibutuhkan sebuah pengorbanan. Si Abraham tidak menjelaskan pengorbanan seperti apa yang dia maksud, karena jika kalian mengikuti instruksiku maka kalian akan tahu apa yang harus dikorbankan. Sumpah ini sedih banget gengs, asli gak ada hal yang paling menyedihkan di film ketika sang ikonik mati. Selamat jalan Patua, jasamu sungguh besar tapi kamu gagal mencegah wabah ini masuk ke Konoha karena di Konoha banyak vampir berdasi yang suka ngenyotin uang rakyat. Saat pemakaman, si Quinlan berpidato dengan pengalaman hidupnya yang sudah lebih dari 2000 tahun, memotivasi semua yang hadir supaya tidak meratapi kesedihan ini. Biarkan di Konoha banyak vampir berdasi, karena itu sudah tidak ada vaksinnya. Yang jelas, kita tidak boleh membuat perjuangan si Abraham selama ini menjadi sia-sia. Kematiannya tidak terelakkan lagi, tapi tekadnya untuk tetap bertarung, membuat hidupnya bak seperti lentera untuk kita semua. Mr. Fett. He would want you to have this. Bohong. Sulit. Untuk menyembunyikan kesedihan ini, si Vasily pernah memimpikannya terinfeksi. Bagaimana mungkin semua ini jadi kenyataan? Tidak mau berlarut-larut karena bukan larutan, mereka pun segera mempelajari rangkuman delumen. Namun ada perbedaan pendapat. Si Quinlan merasa saat itu si Abraham tidak benar-benar sadar saat mengatakan pemisahan The Master dengan kolaboratornya. Bisa saja saat itu yang berbicara adalah si The Master, bertujuan untuk menyesatkan kita. Karena bagaimanapun nuklir bisa menghancurkan The Unseen, begitu juga akses ke Manhattan yang sempat sang Master putus. Pasti itu semua dia lakukan karena ketakutannya. Lain dengan si Ep, dia tahu nuklir bekerja, tapi itu bukan cara terbaik untuk menyelamatkan manusia. Karena seperti yang kita tahu, efek dari ledakan nuklir yang sudah kita alami, terlepas dari perdebatan mereka, cara apapun tidak akan bisa dilakukan sebelum menemukan lokasi si The Master. I think I have a way to find the Master. Sanjay Desai. He works at the Partnership Medical Facility where Satrakian and I were being held. Mang Agus mengajak semua rekannya supaya bergabung karena pilihannya menyerang atau kita semua akan menjadi bagian darinya, tapi nampaknya hal itu tidak berjalan baik. Lantas mereka menanyakan si Alonso, dijawab Mang Agus kalau dia mencoba membuat kesepakatan dengan mereka tapi gagal. Terakhir ketemu dia ingin ngenyot diriku tapi berhasil aku bunuh. Mang Agus tidak memaksa mereka, melainkan keputusan ada di tangan kalian. Bergerak atau diam artinya sama saja dengan membantu mereka.
Mamam, tah cuma si Jets geng yang bisa diandelin si The Master. Setelah ceramah yang isinya hasutan, penguatan akan kebenaran si The Master, si Jets pun siap mengemban tugas apapun yang diperintahkan si The Master. Tidak sampai di situ, si The Master juga menggunakan si Abby untuk meyakinkan si Jets kalau apa yang telah dan akan kau lakukan itu berada di jalur yang benar, makanya sang Master memilihmu. Berdalih sebagai vampir yang mendapatkan perintah khusus untuk membawa tahanan langsung ke tempat pengurasan darah, emang sedikit curiga, tapi yang bawa vampir, mereka pun jadinya diizinkan masuk. Mereka bukan hanya mau menculik si Sanjay, tapi juga mau membebaskan semua orang yang ditahan. Cuma si penjaga yang tadi curiga menghubungi si Sanjay menanyakan perihal kiriman tahanan yang baru saja sampai. Jelas tidak ada dalam data, di ruangan jaga pun tidak nampak. Seketika alarm darurat pun dibunyikan. You'll be all right. Come on, let's go. Si Sanjay nahan satu korban ternak bermaksud mau ngulur waktu sampai bantuan datang. Mereka yang sadar akan hal itu terpaksa harus mengorbankannya. Tidak memperdulikan ancaman si Sanjay, tapi untungnya asisten dia malah membelot meski harus muadara si Sanjaynya juga berhasil kabur. I got this! Berhasil mendapatkan si Sanjay, tapi tiba-tiba orangnya Mang Agus memberitahu si Ep kalau dia bertemu dengan seorang anak yang mencarimu. Setelah memberitahu ciri-ciri anak tersebut, si Ep pun akan pergi melihatnya untuk memastikan. Ternyata benar itu si Jets, lantas si Ep pun langsung membawanya. Cuma terpaksa harus mengurungnya sebelum tahu apa tujuan si Jets, karena tiba-tiba saja mencari si Ep, jadi kita perlu bicara. Cuma si Jets minta waktu, katanya dia sangat ngantuk karena semalaman tidak HS. Si Sanjay mulai diinterogasi, jadi kenapa dia milih ngabdi pada The Master? Itu karena demi hidup sejahtera, intinya tidak mau bernasib seperti kebanyakan orang, dan tidak mau mengatakan di mana si The Master bersarang, jadinya si Queen Lane harus turun tangan. Listen to me! I swear, you don't want to kill me! Cerdik juga Gening, mereka ternyata sudah menculik istrinya dengan ancaman akan melakukan perkenyotan sekenyot dua kenyot. Si Sanjay pun akhirnya buka mulut juga. Stop it! Okay! Alright! The Master's nesting in the Empire State Building! Draw us the layout.
Si Roman yang sedang menjaga nuklir, dia belum pernah bertemu dengan Mang Agus, jadi wajar kalau si Roman waspada. Tapi setelah mengatakan kode, si Roman pun paham kalau Mang Agus beserta dua temannya ditugaskan untuk membantunya. Mang Agus juga membawa senjata untuk memperkuat pertahanan. Lantas si Roman pun memberitahu di mana nuklir itu disimpan sambil berenang minum air. Jadi lokasi mereka ini berada di sebuah bank sentral AS. Tidak munafik, Mang Agus mengumpulkan perak. Sebagian akan dimasukkan ke dalam roket, sisanya untuk bekal setelah perang ini usai. Bahkan si Roman sudah mengandai-andai jika si The Master berhasil kita kalahkan, emas batangan di lantai bawah akan sangat berguna. Holy shit. Captain Roman is a thief at heart. Saat sudah bangun, si E pun mulai mencecar si Jets dengan banyak pertanyaan. Entah acting atau benar dari hati, si Jets tidak menutupi apapun pada si E. Dia menjawab semua pertanyaannya dengan jujur dan penuh penyesalan. Si Jets tidak memungkiri tentang fasilitas dan perlakuan khusus si The Master pada dirinya. Tapi sedikit pun si Jets katanya tidak pernah menaruh harapan dan kepercayaan padanya. Semua hanya sandiwara karena si Jets takut jika tidak menjadi seperti yang dia inginkan. Si The Master juga terus mencoba membuatku benci padamu. Awalnya perkataan dia aku anggap benar, tapi setelah menyadari semua kekeliruan ini, si Jets tidak pernah lagi mendengarkan perkataannya. Bahkan dia menyesal karena waktu itu malah pergi dan menyalahkanmu. So how'd you escape? Asli iya mah jigana si Jets sudah sadar gengs, karena dia menjawab jujur lagi kalau dirinya tidak kabur melainkan disuruh menemuimu untuk mencari tahu di mana nuklir disimpan. Supaya lebih yakin, si Jets dipertemukan dengan mereka yang ingin bertanya di mana si The Master bersarang. Di luar Nurul 1000% insaf, si Jets menjawab kalau dia bersarang di Empire State, bahkan menggambarkan gedung tersebut untuk dicocokkan dengan hasil gambar si Sanjay. They're almost identical. Tetapi si Quinlan yang memiliki pengalaman hidup lebih dari 2000 tahun berkata kalau mata-mata yang baik akan berkata jujur. Untuk mendapatkan kepercayaan, si Jets tidak membela diri melainkan hanya berkata, jika kalian memang tidak percaya aku, masukkan kembali ke kurungan. Sure. Those buildings, the Spartas. Si E pun bingung harus percaya atau tidak karena 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Dia pun minta pendapat mereka berdua di mana si Vasily dan si Pelders. Mereka sama-sama tidak percaya kenapa dia berubah pada saat kami mendapatkan nuklir. Si E pun mencoba kembali dengan suasana baru sambil niis dalam terpaan angin gelebuk, bicara lebih santuy sambil memberinya sekaleng larutan. Tapi nakalahkah. We should probably get this cleaned up. Koplokan si Jurik Jets ini keren sih, asli aktingnya mah melebihi akting caleg. Tapi untungnya si Ep sadar. Dia bertanya, berapa banyak kaleng larutan yang pernah kamu buka selama hidupmu? Pernahkah jempolmu terluka ketika membukanya? Si Ep mendesak si Jet supaya jujur, pasti kau melakukannya dengan sengaja, menandai tempat ini dengan darahmu supaya si The Master bisa melacak kami. Sifat aslinya pun muncul. Dia mengakui itu karena masih kesal atas pembunuhan yang si Ep lakukan terhadap ibundanya. Si Jets masih berpikiran kalau ibunya itu bukanlah vampire. Malah dia nengtreng ngancam si Ep, katanya nasibmu berada di tanganku. Beritahu nuklir itu maka aku akan membiarkanmu hidup. Biar bagaimanapun si dia tetap anaknya. Si Ep kini sudah merelakan si Jet sepenuhnya jika itu jalan yang kamu ambil. We have to go right now. Jack's working with the Master. I took him up to the roof. He cut his thumb open. Jadinya mereka harus ke bank sentral tempat disimpannya nuklir. Di sana mereka kembali ke rencana awal akan menghancurkan si The Master menggunakan nuklir. Sayangnya pemicu yang dirancang si Roman hanya memiliki jarak 1000 meter.
Dan itu masih dalam jangkauan ledakan, tapi hal itu tidak masalah karena si Quinlan memang tidak berencana untuk bertahan hidup. Dia akan meledakkan diri bersama sang master. Si Quinlan akan pergi sendiri ke Empire State. Kalian bawa bomnya, tunggu instruksi dariku via radio. You know, I'd feel a damn sight better if you stopped monkeying around with that trigger. I've been handling weapons safely for 2,000 years, right? Dasar si paling hidup lebih dari 2000 tahun. Stay here. Jadinya malah pas saling singan, geng. Si The Master ke markas lama dan tidak menemukan Abraham CS, membebaskan si Jets dan si Sanjay. Si The Master mempertanyakan kesetiaan si Sanjay. Apa saja yang telah kau katakan pada mereka? Si Sanjay mengaku tidak mengatakan apapun, tapi si Jets memberitahu si The Master kalau si Sanjay telah memberitahu lokasi sarangmu. But it was only because I'm just entering the lobby now. Jelas Empire State kosong, hanya ada si Abby yang digunakan si The Master untuk ngece si Quinlan. Beritahu temanmu berapa kali kau gagal membunuhku. Si Quinlan pun menghubungi si Vasily. Kalau si The Master tidak ada di sini, nyuruh segera amankan nuklir. Dispatching these vermin instead of having the courage to face me yourself. Pathetic. I got this. They get their hands on the nuke, it's game over. You guys get in the van and take off. I'll see you back at the rendezvous. That's cold right there. Let's get him, boys! Where they coming from, man? Keep shooting, keep shooting! They got me. I failed. Let me finish this. Let's go. Terlihat jelas ketakutan si The Master karena bagaimanapun perintah untuk meledakkan member The Unseen adalah perintah si The Master itu sendiri. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri permainan hidup berdampingan, akan menginfeksi seluruh orang di New York untuk dikerahkan menelusuri setiap blok mencari di mana mereka menyimpan nuklir. Si Vasily membawa nuklir ke proyek terowongan air yang terhenti akibat wabah. Masalah gorong-gorong, terowongan, ruang bawah tanah masih jadi keahliannya. Si Vasily menyembunyikan nuklir jauh ke bawah pada terowongan air. Setelah sampai, si Quinlan seperti sedang memikirkan sesuatu. Beralih dulu ke Mang Agus yang sedang bersembunyi. Ternyata si Markus terinfeksi. Diam-diam baik karena terpikirkan emas batangan. Marcus. All of that. We're leaving now. Ternyata si Quinlan memikirkan jika kita tidak bisa membawa nuklir pada si The Master, bagaimana kalau kita bawa si The Master ke nuklir? Si Quinlan teringat dengan ruangan bawah tanah persembunyian The Unseen. Sepertinya tempat ini juga sama, kita bisa meledakkan nuklir tanpa harus menghancurkan kota. I can see victory. If you have a way to destroy the Master and save New York City, I'm in. Mereka pun mengutarakan rencana yang sudah disusun untuk menjebak si The Master supaya datang ke sini. Seseorang harus menampakkan diri di hadapan Strigoi, membuat seolah-olah posisi kita terekspos. Setelah sang Master tiba,
aku akan menggiringnya menuju ke terowongan dan ternyata rencana ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Quinlan will have his hands full down here with the master, so someone will have to detonate the warhead. And that someone's going to be me. Jelas si Pelders tidak setuju dengan pengorbanan yang akan dilakukan si Vasily, tapi sudah tidak ada cara lain lagi. Si Vasily sangat mencintai New York, hanya ini cara untuk membunuh si The Master tanpa harus menghancurkan kota. Si Quinlan tidak yakin bisa memancing dan menahan sang Master sambil harus meledakkan bom, jadi butuh bantuan seseorang dan orang itu adalah aku. Dia sekuat tenaga akan menahannya supaya tetap berada dalam terowongan. Di saat itulah aku akan meledakkan nuklirnya. Si Pelders pun minta bantuan si Ebb supaya si Vasily membatalkan pengorbanannya. Okay, I'll do it. I'll try. We gotta get back. Oh shit, look! Roman. Jadi ternyata si Vasily akan mengikuti si Quinlan ke bawah melalui lift kecil ini. Saat dia berhasil, para Strigoi akan kembali pelanga-pelongo menyerahkan sisanya pada si Pelders untuk membersihkan semua Strigoi yang tersisa. Mang Agus baru tiba karena ribuan Strigoi menghadangnya. Tidak ada lagi manusia tersisa karena semua telah dirubah. Jika ada sesuatu yang mau dilakukan, maka kita harus cepat karena jarak mereka ke sini tidaklah jauh. Yang mereka pikirkan ternyata adalah memancing. Si Ebb bersama si Vasily keluar untuk membuat seolah-olah posisinya ketahuan. Maka dengan begitu si The Master pasti akan datang ke terowongan. Your father has been spotted. Once we follow him back to his base of operations, locating and disarming the weapon will be simple. When the Strigoi swarm this entrance, we must engage them without repelling them, drawing them further into this passageway. That should limit their numbers as they pass through. Rupanya si Ebb tidak menuruti permintaan si Pelders karena dia sudah berencana akan menggantikan si Vasily. Bagus sih, si Jets juga ke bawah, gengs. Modar-modar lah ya. There's more coming, it ain't over!
Buah edan si Kojak, namun tiba-tiba si Kojak malah nembakin si The Master. Tubuh yang terluka parah memaksanya harus mendapatkan wadah baru, tapi bukan baskom, seeng, ataupun rantang, melainkan tubuh si Jade, tapi berhasil digagalkan oleh si Abe. Either the Master's dead, Si Abe yang masih dalam proses transisi masih memiliki kesadaran segera mengaktifkan nuklir, namun sayang waktunya tidak cukup. Dia keburu dikuasai oleh si The Master. Kang Acting kembali beraksi berpura-pura kalau si Abe ini masih ayahnya, lantas dia pun memeluknya dengan penuh kasih. Was that the nuke? You did it. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mereka meledakkan bom. Tidak ada yang tahu tentang perjuangan kita. Sang Master kini telah tiada. Namun jutaan Strigoi masih berkeliaran di seluruh penjuru dunia. Tapi tanpa kecerdasan pusat dari Sang Master, mereka seperti emas-emas yang kabur ketika ditagih hutang. 5 tahun pun telah berlalu, New York juga sudah kembali pulih. Matahari bersinar terang. Semua Strigoi telah dibasmi meski ada beberapa yang disimpan oleh pemerintah. Kapten Roman membangun ulang bank sentral sebagai salah satu pemilik properti terbesar di Manhattan, menjadi pendorong kekuatan dalam pembaharuan kota. Tapi Mang Agus menolak bermitra dengan Kapten Roman. Dia memilih pergi ke pedesaan, membantu ratusan ribu pengungsi kembali ke rumah mereka dengan harapan suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan cewek yang pernah ditemuinya dulu. Sedangkan si Pelders, dia bekerja dengan sekelompok mantan peretas untuk kembali memulihkan internet. Tidak ada monumen di lokasi ledakan, tidak ada piagam, tidak ada penghargaan, tidak ada yang tahu apa yang sudah terjadi. Tapi inilah aku, sang pembasmi hama. Tidak ada hal yang paling menyenangkan selain melihat mereka telah kembali. Tamat, gengs. Mereka semua kembali ke kehidupan normal seperti sebelum wabah memutuskan memulai hidup baru bersama, kecuali Kapten Roman yang nasibnya berubah jadi pengusaha sukses.